Selanjutnya Bu Irma akan menjelaskan tentang makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Dilarang oleh Allah artinya sebagaimana yang dijelaskan dalam makanan halal tadi. Jadi dilihat di syariat agama. Syariat agama ada di Al-Qur'an, hadis dan fatwa atau pendapat ulama. Untuk makanan haram, ini ada 2 jenis keharaman. Yang pertama, haram aini atau haram lidatihi. Yang kedua, haram sababi atau haram lighairihi. Maksudnya apa? Haram aini artinya haram disebabkan oleh sifat bendanya. Jadi, bendanya sendiri itu memang sudah haram. Bagaimana kita tahu? Disebutkan keharamannya dalam syariat agama. Seperti daging babi, daging anjing, itu secara zatnya sudah haram. Jadi itu adalah contoh haram aini. Sedangkan haram sababi atau lighairihi adalah haram karena disebabkan oleh hal-hal tertentu. Jadi sebenarnya makanan itu bahannya halal, tapi karena ada hal-hal tertentu, bisa cara memperolehnya atau proses mengolahnya, maka menjadi haram sababi. Contohnya ayam goreng. Nah, ayam itu kan secara zatnya halal. Tetapi karena cara memperolehnya adalah dari hasil mencuri, sedangkan mencuri itu dilarang, maka ayam goreng ini menjadi haram. Nah, haramnya masuk ke dalam jenis haram sababi. Yang lainnya lagi misalnya masih ayam goreng. Ayam goreng meski tidak hasil mencuri, tetapi digoreng dengan minyak bekas menggoreng daging babi. Nah, di situ karena tercampur ketika proses mengolahnya, tercampur dengan sesuatu yang haram, maka menjadi haram sababi. Jenis makanan haram yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti yang pertama ada dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di situ disebutkan ada bangkai hewan selain ikan dan belalang. Jadi semua bangkai hewan itu haram kecuali ikan dan belalang. Maksud bangkai di sini adalah hewan yang matinya karena tidak disembelih. Itu disebut bangkai. Berikutnya darah selain hati dan limpa, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi menyembelih hewan tetapi tidak dengan membaca basmalah, artinya tidak dengan menyebut nama Allah. Hewan yang mati tanpa disembelih bisa karena tertabrak, tercekik, terperosok, atau terjatuh dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah daging yang disembelih untuk berhala atau sesembahan. Ini adalah jenis makanan haram yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, semua makanan yang keji, kotor, dan menjijikkan. Gila, inilah kasarannya bahasa Jawanya ya. Kotor, kita sudah tahu ya, kotor itu seperti apa. Yang ketiga, yang tidak mendatangkan madorot. Yang mendatangkan madorot. Jadi semua makanan, meskipun enak, tapi ketika itu membuat kerusakan di tubuh kita, maka itu masuk ke dalam jenis makanan haram. Bagian hewan yang dipotong dari hewan hidup. Jadi hewannya masih hidup, tapi dipotong salah satu bagian tubuhnya untuk dijadikan makanan. Misalnya sapi, hanya diambil kakinya saja. Ini haram hukumnya. Kemudian diperoleh dengan cara yang tidak halal. Mungkin dari menipu atau mencuri atau yang lainnya. Nah, sekarang makanan haram itu dilarang karena akan memberikan akibat yang tidak baik bagi manusia itu sendiri. Apa saja akibatnya? Yang jelas merusak keyakinan atau keimanan kita kepada Allah. Karena kita melanggar perintahnya. Amal ibadah dan doanya
tidak dikabulkan. Kalaupun dikabulkan pasti sangat sulit menghalangi mengingat Allah. Karena makanan yang masuk jadi daging, jadi sel, di situ akan mempengaruhi jiwa kita untuk berat sekali menjalankan perintah Allah. Jangankan menjalankan perintah Allah, mengingat Allah saja susah kalau kita sudah kemasukan makanan yang haram. Menimbulkan madorot atau kerusakan, atau bisa saja menimbulkan penyakit. Dan yang jelas tidak diridhoi oleh Allah. Hati juga tidak